Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Jemaat GPSDI Bandung. Semoga kita tetap ada di dalam sukacita, dalam perlindungan Tuhan, dan kasih-Nya tetap menyertai kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita percaya bahwa pandangan Allah tidak akan pernah lepas daripada kita. Matanya senantiasa tertuju atas kita di rumah kita masing-masing. Dan hal yang ajaib, yang luar biasa, kasih-Nya tetap bisa kita nikmati sampai saat ini. Dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi ini kami bisa tetap bersama-sama beribadah kepada Engkau di rumah kami masing-masing. Biar hati kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah kami bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati, mata kami Tuhan, rohani kami, sehingga kami bisa merasakan Engkau hadir di dalam kehidupan kami, dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, pimpin kami semua, sehingga kami bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam ibadah ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama bahwa Allah kita itu sungguh baik. Haleluya, glory, amin. Haleluya, glory. Dia sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagimu, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaib kuasanya, Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. apa katanya? Luar biasa. Haleluya, Allah itu baik. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. kasih setia Tuhan, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus
Yesus itu sungguh luar biasa. Amin. Mari kita mendekat kepada Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita haus untuk mendapatkan jamahan, urapan dan kasih Tuhan. Yang biarlah firman Tuhan boleh mengisi hidup kita yang gersang, yang haus. Seperti Raja Daud, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan haus akan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan Azra, hatiku ku rindu menyembahmu. Sekali lagi seperti rusa, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Azra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Azra, hatiku ku rindu menyembah. mari kita panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. seperti rusa, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Azra, hatiku ku rindu menyembah. katakan, Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Azra, hatiku ku rindu menyembah. Panggil dia Yesus, 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 Kau seperti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus.
Puji Tuhan saudara sekalian, saya mau kirim salam buat gereja GPSDI Keluarga Allah, yaitu Pak Pendeta Brother Wawan dan Sister Yanti. Biar Tuhan Yesus memberkati gereja kita di Bandung. Dan saya percaya dan Tuhan Yesus kita melindungi, menjaga kesehatan kita semuanya. Puji Tuhan. Hari ini saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat di Keluarga Allah. Dan saya juga rindu untuk bisa kembali ke Bandung untuk makan makanan Bandung dan kunjungi gereja di sana. Tapi kemungkinan lain kali ya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sedikit unik ya. Yaitu saya sudah baca cerita ini. Ayat ini sudah baca berapa kali, tapi beda sekali dengan saya baca terakhir bulan lalu ya. Saya akan minta ya sekali untuk baca firman Tuhan yang di Yohanes 14 ayat 16 ya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau menjadi yatim piatu. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang akan menyampaikannya. Biarlah kami semuanya mendengarkannya dan juga menyampaikan. Kami sungguh semuanya bisa dikuatkan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya sering baca ayat ini, tapi sebulan yang lalu tiba-tiba ayat ini mengingatkan saya bahwa saya tidak akan tinggalkan engkau yatim piatu. Dengan kata lain, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita, seorang ibu mempunyai 3 anak. Ini di zaman 30 tahun yang lalu. Dan ibu ini seorang janda, suaminya biasalah ya, meninggalkan keluarga ini, menikah dengan perempuan yang lebih muda. Seorang janda ini membesarkan 3 anaknya. Dan pada suatu hari, karena zaman 30 tahun yang lalu dokter nggak sebagus sekarang, apa yang terjadi? Bahwa ibu ini kerja keras ya di restoran dan segalanya, dan dia mempunyai penyakit paru-paru, di mana itu dia batuk dan berdarah. Dan akhirnya dia sadar bahwa kelihatannya dia tidak bisa membesarkan ketiga anaknya ini. Dan dia harus mencari solusi. Akhirnya dia ketemulah ya tempat yatim piatu. Di sana itu dia sudah siap-siap memberikan makanan yang enak buat anak-anaknya. Dan 3 anaknya, ya anaknya yang umur 10 tahun dan 7 dan juga yang 5. Yang 10 tahun itu sedikit aneh. Lihat mamanya kok berbeda 2 hari ini. Biasanya agak tegas, kali ini mamanya lembut sekali dan mengasihi mereka, memasak makanan yang enak banget 2 hari itu. Dan hari yang ketiga, sesudah makan siang, tiba-tiba ada 5 orang datang, anak muda, yang laki-laki perempuan, mau membawa 3 anak ini pergi. Apa yang terjadi? Orang ini mengatakan, mama kamu muntah darah, mama kamu tidak mempunyai rumah yang layak untuk kamu tinggal. Ikutlah kami akan bawa kamu ke yatim piatu. Di sana ada guru yang cantik, suster yang baik, dan teman-teman banyak di sana. Kamu ikut kita, dan tempatnya, kamarnya lebih layak daripada tempat di sini. Dan ketiga anaknya itu nangis-nangis. Dia mengatakan, aku tidak mau tinggalkan mama aku. Biarpun mama aku sakit paru-paru, biarpun mama aku muntah darah, biarpun mama aku jelek, biarpun mama aku tidak cantik, saya mau bersama mama. Saya mau mama yang muntah darah ini. Saya tidak mau tinggalkan mama. Anak ini nangis dan mamanya tidak mau memandang mereka, tidak mau melihat ketiga anak itu, mengizinkan ke-5 orang ini membawa anaknya pergi menuju ke yatim piatu. Sesudah itu ibunya ini ke gereja dan berdoa dan nangis. Nah, hari ini saudara sekalian, cerita ini sungguh nyata dan benar, cerita ini, dan menyedihkan. Bagaimana kita bisa rasakan
jadi seorang anak dibawa ke tempat yatim piatu. Dengan kata lain, di sana itu kita itu sepi sekali. Kita tidak memiliki mama yang kita cintai. Kita menghadapi masalah, badai dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada ibu kita yang memeluk kita. Nah, hari ini Tuhan Yesus janji, aku tidak akan tinggalkan engkau yatim piatu. Aku akan meminta Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk bersama kamu sampai selama-lamanya. Karena itu saudara sekalian, kita tahu bahwa banyak sekali saudara seiman sedang menghadapi badai dalam kehidupan kita. Ya, kalau memang kita tidak percaya ada badai, kita lihat sekeliling kita. Kemungkinan kita masih diberkati, tidak menghadapi badai. Hari ini saya baru ketemu dengan office boy, tanya dia bagaimana keadaan di luar. Dia mengatakan banyak pabrik sudah PHK orang di daerah Jakarta Timur. Dan banyak orang sudah dirumahkan, tidak ada pekerjaan. Dagang gorengan, tidak ada yang beli karena tidak ada kerja, tidak ada uang. Makan pun susah. Nah, saya mau katakan, di gereja juga sama, kemungkinan sudah mulai. Kita lihat saudara seiman kita, ada yang kehilangan gaji setengah, ataupun dirumahkan kerja 2 hari. Nah, itu badai semuanya terjadi dalam kehidupan manusia. Ada yang keluarganya cukup ada uang, tapi badai ini anaknya stres. Kenapa? Karena tidak stabil. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan di Yohanes 16:33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi Tuhan Yesus janji dia tidak akan menjadikan kita yatim piatu. Dan Yohanes 16:33, dia janji kepada kita, janji kepada anak-anaknya, janji kepada orang yang percaya kepada dia, janji kepada kita semuanya yang bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan bangkit kembali dan dipenuhi Roh Kudus dan hidup kudus sampai kedatangan dia. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia tahu kita akan ada kesusahan, dia tahu kita ada masalah, dia akan tahu kita menghadapi ombak yang besar dalam kehidupan kita. Dia tahu kita dalam pergumulan, dia tahu badai itu masih ada dalam kehidupan kita, tapi dia memberikan kita semangat. Janganlah kamu takut, kuatkanlah hatimu, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, Yesus bisa mengalahkan badai Anda. Dan saya mau katakan, jikalau tidak ada percobaan, tidak ada masalah, kita manusia ini sering sekali jauh dari Tuhan. Kadang-kadang badai datang dalam kehidupan kita, mulailah kita sadar. Sadar apa? Bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Ya bukan? Kita lihat di Brazil, di Italia, kemarin saya baru lihat, mereka bersujud di bawah kaki Tuhan. Untuk apa? Berdoa. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam badai kehidupan kita? Pertama, Mazmur 71 ya mengatakan, berserulah kepada Tuhan untuk memohon. Firman Tuhan mengatakan, mintalah, ungkapkanlah kebutuhanmu kepada Tuhan dan mintalah dia untuk campur tangan. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam pandemi sekarang ini, yang COVID-19 ini. Ya, kemungkinan kita punya keuangan aman, tapi kita punya kehidupan nggak stabil. Ya, kita khawatir dan kita nggak bisa tidur. Ada teman saya udah 2 bulan tiap hari harus meminum obat tidur. Kenapa? Takut dia kena COVID-19. Hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Berserulah kepada dia di dalam kekhawatiran, ketakutan. Mari kita minta, ungkapkan kebutuhan kita kepada Tuhan dan mintalah dia untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Jangan kita sombong, jangan kita merasakan okay, I can do it without Jesus. Saya bisa lakukan tanpa Yesus. Mari kita katakan, Tuhan, aku khawatir. Tuhan, aku berdoa supaya pekerjaan aku bisa
tidak di PHK. Tuhan, aku berdoa, berkatilah usaha saya. Kelihatannya usaha saya ini sekarang nol, tapi saya percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam. Aku bukan anak yatim piatu. Aku mempunyai Bapak yang baik. Nah, disinilah kita harus lakukan. Mintalah dan sampaikanlah kepada Dia. Kamu bilang, Pastor Amin, apakah Pastor Amin tidak ada masalah? Oh my goodness. Kalau saya lihat, saya suka mengatakan bahwa kalau memang jemaat punya masalah, hanya dia punya masalah dan keluarga. Kalau pendeta punya masalah, jemaat punya masalah, juga ada di otak pendeta. Ingat, ungkapkanlah apapun dalam hati kita. Yang kedua, ingatlah, renungkan bagaimana Allah bekerja dan menolong kita di masa sulit sebelumnya. Ya, sebab Engkau lah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Di dalam kesusahan sekarang ini, kita renungkan, Tuhan, Engkau pernah bantu aku. Tuhan, Engkau pernah menjamah aku. Tuhan, Engkau pernah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau pernah melakukan mujizat aku. Dulu mujizat aku hampir mau bangkrut, Tuhan, Engkau berkati. Dulu aku di PHK, tetapi Engkau memberikan saya pekerjaan yang lebih bagus. Tuhan, dulu saya sengsara, Tuhan, nggak bisa lulus dalam kuliah, tapi Engkau memberikan saya semangat dan saya mendapatkan cum laude. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah pengharapan kita. Ya, ini kita penting. Di dalam saat seperti sekarang ini, kita harus lakukan. Ingat yang positif. Ingat berkat Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ya, tadi kita mohon, sekarang kita ingat. Yang ketiga, marilah kita tiap hari memuji Tuhan. Muliakanlah Allah karena Dia Allah. Itu akan mengangkat kepercayaan kita kepada Dia. Ya, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Saudara sekalian, kalau kita puji Tuhan di dalam kesengsalahan kita, kita kehilangan pekerjaan. Tuhan, aku mau memuji Engkau Tuhan. Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Padahal kita di PHK. Tuhan, kita pujilah nama Engkau. Engkau adalah Allah yang besar. Dan kita punya bisnis nol. Kita puji Tuhan lagi. Nah, saudara sekalian, biarpun kita punya bisnis nol, ataupun kita di PHK, Tuhan Yesus itu adalah tetap Tuhan. Kita harus memuji Dia di dalam saat kita susah. Kita harus memuji Dia di saat kita senang. Pujilah Tuhan, Tuhan, saya masih ada nafas. Memang pekerjaan saya di PHK, kemungkinan usaha saya lagi turun. Tuhan Yesus, aku puji Engkau Tuhan, aku masih sehat. Ada saja yang kita bisa memuji Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam keadaan seperti sekarang ini. Jangan kita ngeluh kepada pastor. Oh pastor Wawan, aku pusing, saya stres. Kenapa Tuhan nggak adil? Aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah rajin ke gereja, aku ikut connect group. Tuhan, aku tiap hari baca firman Tuhan. Kenapa ini terjadi? Saudara sekalian, bukan Anda saja yang mempunyai masalah. Jutaan orang mempunyai masalah sekarang ini. Di Amerika, puluhan juta orang kehilangan pekerjaan. Singapura sudah masuk ini resesi. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau kita saatnya memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Dan saya mengatakan pandemi ini menjadikan aku juga berubah kehidupan. Setiap hari datang gereja dengan full timer dan juga anak STTL, kita bersembahyang, kita berdoa. Dan saya ditegur Tuhan. Kenapa? Jadi pendeta harus sebut nama jemaat. Giliran dengan full timer berdoa untuk jemaat. Nama mereka disebut di bawah kaki Tuhan, supaya Tuhan menjamah jemaat kita, supaya Tuhan memberkati jemaat kita. Hari ini di dalam kesusahan, badai yang begitu besar, tetap kita mau puji Tuhan. Ya, oke. Apa yang terseru lagi? Berseru, dasarin permohonan pertolonganmu atas kita punya kebutuhan. Tuhan, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena apa? Keadilan-Mu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Mari kita minta pertolongan. Pertolongan Tuhan. Supaya di dalam pandemi ini, Tuhan, karakter aku tetap setia pada Engkau. Pikiran aku tetap menuju pada Engkau. Hati aku tetap cinta pada Engkau. Ingat cerita Ayub. Di dalam kesusahan apapun, hartanya habis, anaknya meninggal, dia tidak pernah caci maki Tuhan ataupun ngeluh kepada Tuhan. Tidak.
Sampai akhirnya tubuhnya pun kena penyakit, boleh dikatakan kanker. Dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Inilah luar biasa. Kenapa? Dia minta Tuhan, memohon, Tuhan cabutlah nyawa aku, kemungkinan aku manusia yang berdosa. Dan dia minta, akhirnya Tuhan pulihkan dia kembali. Hari ini kita mau seperti Ayub juga. Letakkanlah harapan dan percaya kita di dalam Tuhan Yesus untuk bekerja, biar kita lihat kuasa Tuhan itu terjadi. Ya, firman Tuhan di Mazmur 71:14a, tetapi aku senantiasa mau berharap. Berharap apa? Pada Engkau. Untuk Ayub bisa comeback, nggak mungkin di mata manusia, tapi dia tetap cinta Tuhan dan dia letakkan dia punya masalah. Tuhan, apapun yang terjadi, harta aku habis. Saya dulunya orang kaya, sekarang saya jadi orang susah dan miskin. Bahkan penyakit pun datang, ya, menimpain aku. Tetapi aku tetap mau meletakkan saya punya pengharapan di dalam Engkau. Aku tetap mau memuji Engkau. Inilah yang dilakukan Ayub di dalam badai kehidupan dia. Nah, kita tidak seperti Ayub, bukan? Kita masih dalam keadaan sehat. Ya, saya suka mengatakan, marilah kita semangat. Semangat apa? Kita punya masalah di PHK. Tuhan, berikan saya hikmat supaya Tuhan, aku bisa melakukan sesuatu. Tuhan, berikan saya Tuhan solusi, pengertian dan ide baru Tuhan untuk olah usaha saya, pabrik saya, kantor saya, toko saya. Sepi Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, bantulah aku. Aku meletakkan pengharapan aku dalam Engkau. Berikan aku ide, berikan aku hikmat, berikan aku semangat untuk menghadapi masalah toko ini, pabrik ini, kantor ini, dan usaha ini supaya maju. Nah, inilah yang saya suka sampaikan. Marilah kita letakkan semuanya kepada Tuhan Yesus, tapi kita juga harus mau rajin. Rajin apa? Untuk berpikir, rajin bekerja. Sesudah kita berdoa, sesudah kita puasa, marilah kita bekerja dengan tekun, dengan ulet. Jangan kita malas-malasan. Tiap hari nonton drama Korea, drakor, seperti orang di Jakarta. 7 jam satu hari nonton, non-stop, karena pandemi. Saking banyak waktunya di rumah. Nah, hari ini bukan drama Korea yang kita lihat, tapi lihat wajahnya Tuhan. Bukan yang kita cari segalanya kesalahan keluarga, tapi marilah kita cari kerajaan Allah, biar Dia yang membantu kita. Jadi yang terakhir, nantikanlah, lihatlah Tuhan bekerja, nantikan pembebasannya. Di dalam semuanya kesusahan ini, Tuhan, aku tidak tahu kenapa Tuhan, aku harus mau belajar irit karena pekerjaan hilang, atau part time, atau iri karena toko sepi. Tapi ingat, saya percaya Tuhan, aku tunggu Engkau memberkati aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Mazmur 71 ayat 21. Tuhan, pasti Engkau akan menghibur aku karena aku anak Engkau. Aku bukan anak yatim. Tuhan, aku memiliki Bapa, Bapa yang kekal, Bapa yang mempunyai kuasa, Bapa yang hold my future, ya, Bapa yang memegang masa depan saya, Bapa yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saudara sekalian yang di Bandung, janganlah kalian kecewa. Di dalam kesusahan ini, kita semangat untuk apa? Memuji Tuhan. Kita semangat apa? Untuk berdoa, minta pada Tuhan. Kita semangat apa? Ingat kebaikan Tuhan. Kita masih sehat, puji Tuhan, berseru kepada Dia. Kita apa? Letakkan kita punya masalah, problem kita pada Dia. Kita akan lihat, nantikan Tuhan menjadi apa? Pemenang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Ingat, doakan buat gereja Anda, Kerajaan Allah di Bandung. Doa untuk kota Bandung. Doa untuk saudara seiman yang sudah lama nggak datang gereja. Teman-teman yang belum bertobat dalam COVID ini, kemungkinan mereka khawatir. Kasih ayat ke mereka, injilin mereka, sampaikan kasih Yesus kepada mereka. Siapa tahu Tuhan Yesus akan menjamah hati mereka. God bless you. Dan kita akan sama-sama berdoa. Dan saya percaya kita semuanya dikuatkan oleh firman Tuhan, dijaga oleh firman Tuhan, dan juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup di dalam Dia, minta Dia memimpin kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini, bahwa kami masih ada kesempatan untuk dengar firman Engkau. Berkatilah hamba Engkau, berwarna sejanti Tuhan dalam kehidupan mereka, gereja di Bandung Tuhan. Engkau kuatkan anak-anak dan jemaat di Kerajaan Allah Tuhan. Biarlah mereka semuanya waktu
ada menghadapi badai, mereka sadar dan tahu bahwa Engkau adalah Bapa mereka, dan Engkau adalah Bapa kami semuanya yang telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota Bandung. Berkatilah kota ini supaya COVID ini cepat-cepat berlalu dan semuanya aman, pabrik bisa operasi kembali, usaha bisnis bisa jalan kembali, hidup masyarakat di sana bisa pulih kembali. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus menopang Ada bandingnya memulihkan hati yang luka, menjelikan mata hati yang buta. Karena kasih Bapa di surga digelar.